Halo, shalom teman-teman, dimanapun berada saat ini. eh, Tema yang saya angkat di dalam sesi kali ini adalah Following God is a Living Journey. Guaya ya, Inggrisan gitu ya. Tapi awal pertama saya eh, ingin memberi judul itu, dapatnya itu mengikut Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Dan kemudian saya berpikir, kok panjang banget ya judulnya ini. Nanti yang bagian media kan bingung ya natanya itu kalau kepanjangan. Akhirnya terpikirlah oleh saya, gimana kalau bahasa Inggris aja di bahasa Inggrisin. Karena bahasa Inggris itu biasanya lebih simpel kata-katanya itu. Nah, dan saya ada konsultasi dengan salah seorang uh, guru bahasa Inggris saya, karena daripada nanti saya ngasih judul malah gak pas gitu ya. Dan guru bahasa Inggris saya, oh ya udah bener ini judulnya. Judulnya pertama Following God is a Journey. Nah tapi ada usulan, ada saran gitu ya. Kok kelihatannya terlalu simple ya judulnya. Maksudnya perjalanan yang bagaimana. Dan saat itu saya tuh nggak terpikir gitu ya. Saya tuh tadinya itu mau tetap ngeyel gitu. Ya yang saya dapatkan waktu itu judulnya itu mengikut Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Lah mosok ditambah-tambahin lagi, ditambahin apa gitu. Tapi saya berusaha untuk menerima gitu loh ya saran dari guru bahasa Inggris saya ini, dan saya berpikir, Tuhan apa ya Tuhan ya. Akhirnya ketambahanlah kata-kata mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan yang hidup. Nah, saya tambahin, makanya judulnya Following God is a Living Journey. Nah, selain lebih singkat kata-katanya, kalau di dalam bahasa Inggris dibaca pun didengarnya itu juga lebih bagus ya daripada saya memberi tema itu di dalam bahasa Indonesia. Nah, sama juga di dalam kehidupan ini. Kadang kita itu perlu gitu ya mengadopsi gitu ya sesuatu dari orang lain yang mempunyai pemikiran yang lebih maju, lebih handal di dalam bidangnya. Gitu. Nah, tidak bisa kita itu bersikuku dengan pendirian kita, dengan pikiran kita, di mana aku nggak mau niru-niru, ngapain mengadopsi pemikiran apa yang jadi pemikiran orang lain. Ya sudah, gini aja pokoknya jalanku. Nggak, sama dengan saya. Dimana tadinya kalau saya tetap ngeyel dengan apa yang pertama kali saya dapatkan tentang tema ini, itu tidak akan saya mendapatkan judul yang lebih pas gitu ya. Karena ya mengikut Tuhan itu memang adalah sebuah perjalanan yang hidup gitu ya. Bukan yang biasa-biasa saja. Nah, demikian juga kita di dalam menjalani kehidupan kita. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada saat ini, kita itu akan menjadi terbelakang. Kita akhirnya akan menjadi orang yang tertinggal. Gak apa-apa, gak usah gengsi gitu loh. Kalau kok kelihatannya kayak ngikut-ngikut orang lain. Nggak masalah, karena kita kadang tidak diberi kemampuan untuk menjadi pencetus ide, gitu ya. Contoh gitu, adanya sebuah mall gitu ya, dengan desain yang modern. Kalau di zaman dulu gitu kan, pusat perbelanjaan itu ya sederhana, tradisional gitu ya. Tetapi
ada orang yang menjadi pencetus. Oh, mall itu dibuat yang modern, sesuatu yang berbeda, yang baru, untuk menarik minat masyarakat. Dan itu akhirnya ketika booming, ketika banyak pengunjungnya, diikuti oleh para kompetitornya, di mana mereka berlomba-lomba untuk mendirikan suatu mall yang modern gitu ya. Tentunya dengan strategi-strategi yang menambah nilai plus sehingga lebih unggul daripada pesaingnya. Nah, saya melihat ada sebuah pusat perbelanjaan di kota tempat saya tinggal. Itu dulunya itu dia memang udah eksis dari zaman yang lampau gitu ya. Karena harganya pun juga murah yang ditawarkan. Nah, tetapi ketika beberapa tahun kemudian mulai timbul, mulai muncul mal-mal yang baru, pusat perbelanjaan yang tadinya rame ini mulai berkurang pengunjungnya. Awalnya pusat perbelanjaan ini tetap bertahan gitu ya, tidak mau melakukan sebuah inovasi gitu ya. Dan lama-lama semakin merosot. Sampai akhirnya pada satu titik pemiliknya ini mengambil sebuah keputusan drastis gitu ya. Dia mulai merombak total pusat perbelanjaan ini, dirobohkan semua. Digantilah dengan mall yang baru. Dia di dalam vakumnya beberapa tahun itu, karena itu dirobohkan ya, direnovasi total. Mungkin secara ekonomi gitu ya, dari sisi ekonomi akan terlihat wah kerugiannya berapa kalau enggak beroperasi ini pusat perbelanjaannya. Tetapi dia melihat ke depan gitu ya. Tidak ada apa-apanya dengan beberapa tahun di mana tidak terdapat pemasukan dari pusat perbelanjaan ini. Karena kalau diteruskan pun pusat perbelanjaan ini udah nggak mumpunin lagi. Kemungkinan udah defisit juga pemasukannya itu. Tidak imbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Sampai akhirnya berdirilah pusat perbelanjaan yang lama ini menjadi pusat perbelanjaan salah satu yang modern. Di mana dia juga tidak hanya mengadopsi mentah-mentah. Dia melakukan riset, dia melakukan penambahan-penambahan di mana mall yang baru ini mempunyai nilai plus. Jadi ada restoran-restoran yang tidak ada di mall-mall yang lainnya, itu dia buka. Gitu ya. Dan sesuatu yang baru, yang viral gitu ya, yang disukai orang, itu laris itu rumah makan itu di luar kota. Nah, ketika dibuka di kota saya, itu menjadi daya tarik tersendiri. Dan memang dia itu akhirnya bisa menjadi salah satu mall yang menarik banyak pengunjung. Bahkan dia juga bisa mengalahkan beberapa mall baru yang sudah berdiri sebelum dia merombak total tersebut. Bagaimana sebuah kemajuan, sebuah inovasi yang dilakukan dengan dia mengikuti perkembangan zaman yang membuat dia itu bisa eksis gitu ya. Dia ngerti kalau diterusin ini udah nggak bakalan bisa maju, malah rugi, dia kehilangan mata pencarian. Salah satu yang mungkin bisa menjadi pemasukan yang luar biasa kalau dia mau mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Nah, demikian juga cellphone ya, yang kita kenal itu dengan handphone gitu ya. Di mana
zaman dulu ada sebuah merek handphone itu yang terdepan, itu yang banyak digemari oleh orang-orang. Jadi kalau orang-orang beli handphone, ya merek ini yang terkenal. Nah, di mana handphone tersebut zaman dulu hanya digunakan sebagai alat untuk telepon gitu ya. Tapi tidak bisa chatting bersama teman-teman yang lain, paling bisanya cuma SMS gitu ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya merek handphone ini tersaingi dengan merek handphone yang lain, BBM saat itu. Di mana itu orang bisa chatting bersama-sama. Ada bisa mendirikan sebuah grup gitu ya, di mana bisa saling bercakap-cakap satu dengan yang lain. Dan merek handphone yang awal yang tadinya itu terkenal, itu akhirnya itu tidak bisa istilahnya itu bertahan karena dia tidak mengikuti perkembangan yang saat itu. Dia kolaps gitu ya. Sehingga akhirnya ditutup. Orang beralih. Ketika sudah zaman BBM bertahan eksis gitu ya. Banyak orang memakai BBM ini. Banyak kegunaannya gitu ya. Di dalam juga orang berbisnis, di dalam orang pelayanan, di dalam melakukan segala aktivitas. Nah, suatu saat digantikan dengan teknologi yang baru, handphone Android. Nah, di sini mulai terjadi pergeseran gitu ya. Jadi orang di dalam hidup itu selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian juga dalam berbagai macam hal. Salah satunya juga teknologi. Itu berkembang terus luar biasa. Nggak tahu nanti ke depannya itu teknologi apa lagi yang mungkin bisa menggantikan Android ini. Nah, di mana ketika berubah gitu ya teknologinya menjadi sebuah Android, ada para pesaing itu yang mengikuti gitu ya. Langkah pertama yang dibuat oleh penemunya ini. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengikuti akhirnya berguguran satu demi satu. Jadi betapa pentingnya gitu ya untuk kita itu mau membuka diri kita akan perkembangan yang ada saat ini. Demikian juga di dalam sebuah gereja gitu ya. Di mana sekarang ini para jemaat itu lebih menyukai khotbah-khotbah yang berbicara tentang kehidupan. Jadi khotbah yang relevan dengan kehidupan yang terjadi saat ini. Gitu ya. Jadi nggak cuma teori aja secara baku, tapi menjawab bagaimana menyikapi sebuah masalah, sebuah keadaan, situasi yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka itu perlu solusi. Kita semua memerlukan sebuah solusi, gitu ya. Sehingga sebuah gereja kalau mau bertahan, ya harus mau mengikuti. Mengadopsi itu tidak selalu berarti buruk. Ketika kita mengadopsi untuk sebuah tujuan yang positif. Untuk menjawab kebutuhan yang ada pada saat ini. Dan gereja pun juga demikian gitu. Gereja harus bisa itu menyajikan makanan gitu ya yang sesuai dengan kebutuhan jemaat saat ini itu. Nah, demikian juga
jika kita gitu ya, di dalam mengikut Tuhan gitu ya, Tuhan itu selalu menginginkan sesuatu yang baru. Tuhan tidak kepingin kita itu hanya diam di tempat, stuck. Itu paling Tuhan itu nggak suka gitu ya. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita beradaptasi gitu ya, dengan sebuah keadaan. Contoh lah, ketika zaman dulu gitu ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin ketika kita masih kecil, itu kita lihat tentang tren baju aja. Kalau kita lihat mungkin foto-foto kakek nenek kita gitu ya di zaman dulu ketika kita masih kecil, itu kan bajunya itu kuno gitu ya. Saat ini tuh terlihat kuno, jadul gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang baju itu semakin modern. Dan kita lihat bahwa orang-orang itu juga bisa loh akhirnya beradaptasi. Nggak tua, nggak muda, hampir semuanya, mungkin 99,9% ya. Mungkin ada sedikit gitu yang tetap udah bajunya jadul aja bertahan gitu. Tapi kita lihat hampir semuanya itu sekarang itu pakainya baju itu ya yang modern-modern gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman. Mau tidak mau, itu mereka itu pasti berubah gitu. Nah, karena Tuhan memberikan kita itu kemampuan gitu loh. Untuk manusia itu beradaptasi dengan keadaan. Nah, tinggal kitanya itu mau atau enggak gitu. Terbuka atau enggak dengan sebuah perubahan. Kadang cara-cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita semakin berkembang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kadang kita dipepet dengan sebuah keadaan. Misal, dipecat dari pekerjaan. Karena apa? Karena ketika kita dipecat dari sebuah pekerjaan, Tuhan itu ingin bukakan suatu pekerjaan atau mungkin bisnis yang baru buat kita. Gitu ya. Di tengah-tengah nganggurnya kita itu, kita pasti sebagai anak-anak Tuhan pasti berdoa ya, bergumul, Tuhan gimana ini Tuhan, aku enggak punya kerjaan, apa yang harus aku lakukan, aku ini punya beban kehidupan loh Tuhan, orang mau makan tuh juga perlu uang loh Tuhan, bayarnya itu bukan cuma dengan perkataan Tuhan. Apalagi kalau seseorang yang sudah mempunyai keluarga, di mana banyak yang harus menjadi beban tanggung jawabnya. Nah, di tengah-tengah itu, ketika dia bergumul, Tuhan akan bukakan gitu ya. Ini loh, kamu kerja ini. Nah, di situ ketika kita mau gitu ya, mengikuti sebuah perkembangan yang baru, kita akan melihat bahwa diri kita itu akan semakin bertumbuh gitu, di dalam Tuhan. Kadang ketika kita mau menuju kepada sebuah perkembangan yang baru, itu tidak mudah. Untuk seseorang berubah itu tidak mudah. Bayangkan kalau seseorang yang nggak suka makan tempe gitu ya, dipaksa dengan keadaan harus makan tempe gitu ya. Karena saat itu mungkin nggak ada lauk lagi, perut lapar gitu ya. Nggak ada makanan di rumah, sudah malam gitu ya, nggak ada tempat yang buka, rumah makan yang buka. Adanya itu cuma tempe gitu. Nah, mau nggak mau, ya udah karena perut lapar keroncongan gitu ya. Kita makan tempe itu. Nah, demikian dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Justru sesuatu yang Tuhan buat, sesuatu yang berbeda dengan
ekspektasi kita, dengan keinginan kita, membuat perjalanan kita bersama Tuhan itu menjadi lebih hidup. Kadang kita bersama Tuhan itu diajak naik tanjakan yang tinggi, di mana kita itu juga menjadi was-was, Tuhan, ini naiknya ini tinggi loh Tuhan, gimana kalau tergelincir Tuhan, ini jatuh, ini tempat yang tinggi loh Tuhan. Kadang kita itu diajak meluncur dengan tajam, dengan cepat gitu ya, dengan kecepatan tinggi. Di mana jika dengan kemampuan kita sendiri, kita pasti tidak sanggup. Tetapi kita lihat bahwa ketika kita bersama Tuhan, Tuhan yang berikan kesanggupan itu. Coba teman-teman lihat ke belakang. Apa yang teman-teman tuh pernah alami. Pernah teman-teman tuh lewati dari sebuah masalah sampai masalah itu terselesaikan. Kadang cara yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara itu berbeda, tidak sesuai gitu loh, tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, nggak mungkin rasanya. Tapi teman-teman lihat, bukankah kita bisa melewatinya dengan baik? Sesuatu yang nggak mungkin itu bisa kita kerjakan, karena kita mengandalkan Tuhan di dalam mengerjakannya itu, di dalam mengikut perintah Tuhan itu. Kadang diajak nikung tajam, di mana kita itu tidak bisa melihat, pandangan ke depan itu tertutup. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu dinamis gitu ya. Tidak bisa kita kotak-kotakkan. Jika kita di waktu-waktu yang lalu gitu ya, pernah melihat cara Tuhan bekerja itu seperti A misalnya. Di masa mendatang, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak diberikan Tuhan itu jalan keluar itu seperti A tersebut. Kita akan diajak melihat kepada suatu dimensi yang berbeda gitu ya. Karena Tuhan itu tidak mau kita itu di dalam mengikut Dia itu cuma berdasarkan kebiasaan gitu ya. Oh ya udah, Tuhan biasanya kasih cara ini kok. Ya sudah, berarti kedepannya ya cara ini. Tuhan tidak ingin kita itu leha-leha, menggampangkan. Tuhan mau kita itu fokus gitu ya. Dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, awal murid-murid Yesus di dalam mengikut Dia, itu mereka selalu bersama-sama mengiring Yesus gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Mereka diajak Tuhan itu diajak untuk belajar gitu ya. Bagaimana Yesus ini di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kadang Yesus ini dengan lembut mengajar. Kadang pada satu situasi Yesus ini bertindak dengan tegas. Kadang Yesus menyembuhkan seseorang ini dengan cara yang biasa-biasa, yang menurut manusia itu wajar. Kadang Yesus mengambil langkah yang berbeda, menyembuhkan seseorang yang buta dengan tanah yang diludahi, kemudian diusapkan ke mata yang buta. Jadi dari sini kita bisa belajar, Yesus pun pernah melakukan hal-hal yang selalu sama dari waktu ke waktu, di mana Dia kepingin murid-muridnya itu belajar dari pengalamannya mengikut Yesus.
oleh Yesus dirasa bahwa murid-muridnya ini sudah cukup di dalam belajar, gitu ya. Nah, karena seseorang itu tidak bisa langsung melangkah dengan expert gitu ya. Mereka harus melihat sebuah pelajaran, sebuah pembelajaran. Bagaimana sih caranya itu untuk melayani? Di sini ketika Tuhan merasa sudah waktunya, Yesus pun mengutus murid-muridnya ini untuk melayani ke tempat-tempat, di mana ada yang melayani sendiri, ada juga yang melayani bersama murid Yesus yang lainnya. Tetapi ada waktu-waktu di mana mereka berkumpul kembali dengan Yesus, gitu ya, bersama-sama. Nah, ketika Yesus ini disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Nah, di sini murid-murid itu harus menghadapi sebuah kenyataan, sebuah situasi di mana mereka tidak bisa bergantung kepada Yesus. Kalau tadinya ada apa-apa, misal gitu ya, naik perahu gitu, ada angin ribut, kemudian kelihatannya air pada masuk ke dalam perahu, mereka bisa bergantung pada Yesus, mereka bisa teriak-teriak, Yesus, guru, guru, ini ada angin ribut ini, gimana? Kemudian Yesus bertindak, meredakan angin ribut itu. Sehingga mereka melihat, wah selamat ini. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, mereka tidak bisa lagi mengandalkan Yesus. Mereka harus menerima sebuah kenyataan bahwa mereka memberitakan Injil itu ya jalan sendiri dengan Roh Allah yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin, menuntun mereka di dalam memberitakan Injil, menyebarkan Injil kemana Tuhan mau, sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Nah, karena itu kita tahu ya bagaimana pentingnya sebuah perubahan demi perubahan yang harus kita ikuti, gitu ya. Jika saat ini kita diposisikan oleh Tuhan di dalam sebuah tempat, di dalam sebuah situasi, gitu ya. Tuhan itu tahu kok bagaimana, kapan, dan di mana kita itu harus diletakkan. Jadi ketika kita mengalami sebuah situasi kondisi yang menurut kita itu tidak mengenakkan kita, manut wis, jangan coba-coba untuk berontak. Karena sebuah situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu baik untuk mengajar kita, untuk membentuk karakter kita. Contoh kita ditempatkan di sebuah gereja lah, ini, di mana ada orang-orang yang nggak suka dengan kita, gitu. Karena mungkin pelayanan kita itu dianggap lebih menonjol atau kita itu kelihatannya lebih diprioritaskan oleh pemimpin kita, di mana ada orang-orang yang iri. Nah, kita mengalami sebuah fitnaan gitu ya, dari orang-orang yang ingin menjatuhkan pelayanan kita. Tapi ketika kita berada di dalam posisi tersebut, ya jangan mundur dari gereja itu. Kalau Tuhan masih tempatkan saudara di dalam gereja tersebut, ikuti aja apa maunya Tuhan. Mungkin Tuhan ingin membentuk karakter kita supaya
kita bisa rendah hati gitu ya. Yang tadinya nggak suka ketika dikritik oleh orang lain, apalagi dijelek-jelekkan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tapi di situ Tuhan ingin kita rendah hati, legowo, dan mengampuni. Tuhan menginginkan kita mempunyai sebuah perkembangan ke next level. Nah, mungkin juga di dalam pekerjaan ada atasan kita yang kelihatannya itu nggak suka sama kita, nggak kepingin kita itu naik jabatan. Ya udah, kita ngikut aja apa yang jadi maunya Tuhan. Kita pasti dituntun kok. Kalau Tuhan tempatkan kita di sebuah situasi, Tuhan pasti sediakan solusinya. Bagaimana untuk keluar dari masalah tersebut. Ketika semua proses pembelajaran kita itu sudah selesai, ketika kita mau mempunyai hati yang legowo untuk berubah gitu ya, mengikuti perkembangan yang ada sesuai yang Tuhan mau. Di situ kita akan lihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Kalau kita tidak mau, itu ada akibat yang harus kita terima. Bisa jadi kita itu akan mengalami sebuah kehancuran karena kita tidak mau mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kalau misal gitu ya, ada seorang istri lah gitu, punya suami gitu yang kerjanya itu di bank gitu ya. Dimana kalau mau naik jenjang karirnya itu harus siap sedia untuk ditempatkan, dipindah-pindahkan dari satu daerah ke daerah lain. Ketika dia tidak bisa terima itu, bahwa dia punya suami yang memang untuk karirnya berkembang harus mau menyesuaikan, fleksibel dengan aturan yang diterapkan oleh perusahaan. Dia tetap istilahnya itu ngeyel, suaminya itu gak boleh gitu. Tetap pokoknya kita harus selalu bersama-sama ya di kota ini. Nah, akhirnya mandeklah karir sang suami. Gak bisa bertumbuh, gak bisa naik. Kalau memang itu yang Tuhan mau, ya enggak apa-apa. Kadang orang itu bisa ditempatkan Tuhan dalam suatu posisi, ya udah. Maksudnya meskipun tidak yang berkelimpahan yang wah gitu, tapi yang penting itu pokoknya cukup. Semuanya serba baik. Hubungan dengan pasangan baik, hubungan dengan anak baik, orang tua baik, melayani dengan baik. Tapi kadang Tuhan itu menempatkan itu sebuah situasi itu di mana kita harus mau ngikut pada aliran Tuhan itu. Nah, kalau istri tadi misal sama Tuhan itu maunya itu suaminya dikirim ke daerah-daerah lain, dia harus mau dan dia tetap ngeyel, nggak boleh gitu ya. Akhirnya karirnya suaminya mandek di situ dan penghasilan yang diterima pun ya seperti itu-itu saja. Sedangkan mempunyai beberapa anak, di mana pendidikan itu semakin hari itu tidak semakin murah, tapi semakin mahal. Dan akhirnya si istri ini nuntut, kamu ini ya gak punya uang itu gimana? Anak kita itu perlu uang untuk masuk sekolah, untuk supaya bisa diterima di sebuah sekolah yang istilahnya itu bergengsi, ada nama, gitu ya, supaya bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Akhirnya terjadilah pertengkaran demi pertengkaran.
Yang dimana hal ini adalah akibat dari sang istri ini yang tidak mau mengikuti perkembangan. Nah, jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, itu Tuhan cuma ingin lihat gimana sih respon hati kita itu. Kita mau terima dengan situasi tersebut atau kita berontak. Di situ akan terlihat siapa diri kita itu yang sebenarnya. Sebuah situasi yang Tuhan izinkan, situasi yang kelihatannya itu sulit buat kita, itu akan mengeluarkan siapa sih diri kita ini yang sebenarnya. Mungkin kalau semuanya baik-baik saja, kita tidak bisa melihat sisi buruk dari diri kita itu. Tetapi ketika kita dipepet dengan sebuah keadaan, itu akan terlihat diri kita yang sesungguhnya. Nah, murid-murid Yesus ini mau mengikuti perkembangan yang ada. Nah, tetapi kita kadang itu bisa juga terpleset gitu ya. Kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan. Nah, tetapi ketika saat ini ada di antara kita yang melakukan sebuah kesalahan, Tuhan, aku udah salah Tuhan, aku udah ngikuti tuntunanmu, sehingga terjadi sebuah hal yang tidak baik, sehingga aku nggak bisa keluar dari kesalahan ini. Gimana caranya Tuhan? Aku mau keluar dari kesalahan ini. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang kedua untuk kita. Ada beberapa tokoh Alkitab yang diberikan Tuhan itu kesempatan kedua, di mana saya akan ambil yang pertama itu adalah Petrus. Gitu ya. Kita bisa lihat di dalam Markus 14 ayat 26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah, di sini dikatakan mereka itu pergi, Yesus dan murid-muridnya ini pergi ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini adalah sebuah tempat bersejarah di mana Yesus itu mengajar murid-muridnya tentang akhir zaman. Di Bukit Zaitun ini, Yesus itu juga menangisi Yerusalem dan menubuatkan kehancurannya. Ada lagi Bukit Zaitun ini adalah sebuah tempat di mana Yesus itu naik ke surga. Ketika Yesus pun sebelum ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu pun juga ada di bawah Bukit Zaitun. Nah, betapa Bukit Zaitun ini menjadi sebuah tempat yang
istilahnya banyak menjadi tempat yang favorit gitu ya, yang dipakai untuk istilahnya beberapa peristiwa terjadi di Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun ini juga Yesus itu berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka itu akan mengalami kegoncangan iman. Yesus ngerti ketika dia ditangkap karena itu sudah tertulis gitu ya. Sudah dinubuatkan. Nah, murid-murid yang nggak ngerti keadaan yang akan terjadi di depan. Di mana salah satunya Petrus ini. Dia merasa bahwa dia itu sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bahkan dia dengan beraninya itu mengangkat dirinya bahwa dia lebih dalam, lebih tinggi istilahnya pengenalannya, pengikutannya akan Yesus. Sehingga dia berani berkata, meskipun murid-murid Yesus yang lain itu tergoncang imannya, dia itu tidak akan tergoncang. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa pada hari ini juga, jadi bukan nanti ke depannya, tetapi pada hari ini juga dan malam ini, Petrus itu akan menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus akan menyangkal sebanyak 3 kali. Gitu ya. Ini sebuah ironis yang dikatakan oleh Yesus. Menyangkal itu bukan cuma sekali Petrus ini. Dikatakan tuh 3 kali loh ya. Nah, kadang kita itu begitu yakin gitu dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Demikian juga dengan Petrus ini. Ada ayatnya itu ya di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 itu. Coba kita lihat. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Justru ketika kita merasa kuat, di situ kita itu harus semakin waspada. Firman Tuhan diberikan, itu ada maksudnya, ada makna tersembunyi di baliknya. Dikatakan kita itu harus berhati-hati. Nah, karena seseorang yang merasa kuat itu cenderung menjadi sombong, cenderung menjadi tidak waspada dengan keadaan di sekitarnya. Kita kalau berjalan, lihat gitu ya, ada batu yang besar, itu dengan gampangnya kita akan menghindar dari batu yang besar tersebut. Tetapi jika kita tidak mengawasi langkah kita, bisa jadi kita itu akan tergelincir oleh sebuah kerikil yang tidak kita lihat. Petrus, dia ketika Yesus menyampaikan sesuatu, dia dengan bangganya berkata bahwa dia tidak akan tergoncang. Bahkan ketika Yesus berkata, dia akan menyangkali 3 kali loh. Dia tetap dengan keyakinannya, dengan lebih bersungguh-sungguh gitu ya. Dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, dengan Yesus, dia tidak akan menyangkali Yesus. Di mana ini juga diikuti oleh murid-murid yang lain. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dinyatakan oleh Yesus setiap istilahnya pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan itu harus kita cermati gitu ya. Bukan menjadikan kita itu dengan
mantapnya kita akan berkata, oh gak mungkin aku seperti itu. Karena itu untuk kedepannya, pesan itu disampaikan untuk kedepannya. Mungkin saat ini kita tidak akan melakukan kesalahan itu, tetapi jika sebuah pesan disampaikan, itu berarti akan terjadi, bisa terjadi gitu. Nah, itu kita harus justru itu istilahnya semakin mawas diri gitu ya. Bagaimana caranya itu supaya kita bisa terhindar. Kalaupun hal itu terjadi sesuai dengan pesan itu yang disampaikan, suatu hal yang buruk bisa kita lakukan. Itu dengan kita rendah hati, dengan kewaspadaan kita akan bisa melewatinya, keluar dengan cepat dari kesalahan kita. Nah, untungnya Petrus ini ketika dia sudah menyangkal Yesus gitu ya, dia membuat dia itu akhirnya sadar, ya, aku salah. Tadi aku dengan bangganya gitu ya, ngomong bahwa aku tidak akan menyangkali Yesus. Bahkan sekalipun aku harus mati. Tapi pada kenyataannya, jangankan mati gitu ya. Cuma ditanya sama orang aja, kamu adalah salah satu pengikut Yesus ini. Aku lihat kamu. Dia udah ketakutan. Ngomong enggak. Kamu itu ngomong apa? Aku bukan pengikut Yesus. Itu yang dia katakan. Tapi Petrus ini akhirnya dia menyesal gitu ya dengan apa yang menjadi perbuatannya. Dia mengambil langkah yang baik. Sehingga Tuhan pun memberikan kesempatan yang kedua kepada Petrus ini. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Di sini kita lihat bahwa Petrus itu mulai ada perubahan. Kalau dulu Yesus berkata kepada dia bahwa kamu akan menyangkali aku 3 kali. Petrus kan ngeyel gitu ya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan melakukan itu gitu. Tetapi di sini ada sebuah perubahan. Ketika Yesus berkali-kali berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Akhirnya dia dengan legowo gitu ya, dengan sadar dia itu menjadi mawas diri, dia ngomong. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia mulai berpikir, jangan-jangan ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan. Sampai Tuhan ini berkata 3 kali. Sampai Yesus ini berkata ketiga kali kepada dia. Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu." Di sini kita lihat kelegowoan hati Yohanes. Dia merasa bahwa dia mengasihi Yesus, tetapi dia akhirnya berkata, Yesus itu yang lebih ngerti hatinya dia. Yesus tahu apa yang ada di dalam kedalaman hati Petrus. Dia ngomong, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, di sini kita lihat bahwa Petrus tetap dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada kesempatan yang kedua yang Yesus berikan. Nah, ada sebuah tokoh lagi, Yunus itu ya. Kita tahu bahwa Yunus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk memperingatkan orang-orang yang ada di kota tersebut untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang-orang di kota Niniwe. Tetapi rupanya Yunus itu tidak menyambut apa yang menjadi pemikiran Tuhan, dia mempunyai pemikirannya sendiri, gitu ya. Sehingga dia melarikan diri. Dia pergi naik kapal, gitu ya. Dia enak-enakan, dia pikir aku sudah bisa melarikan diri, leha-leha. Dia tidur sampai dia tidak ngerti bahwa Tuhan mendatangkan sebuah hukuman untuk dia. Bahkan kepada orang-orang yang lain yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ikutan bersalah, gitu ya. Badai besar didatangkan, menggoncangkan kapal itu, sehingga orang-orang yang berada di dalam kapal itu menjadi kalang kabut, gitu ya, bingung, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Usut punya usut, akhirnya diketahuilah bahwa ini akibat dari ulah Yunus yang berdosa kepada Tuhannya. Akhirnya Yunus sadar, Yunus ini seseorang yang gentle. Dia berani bertanggung jawab untuk setiap perbuatannya, untuk setiap kesalahannya. Dia ngomong sama orang-orang di dalam kapal, "Lemparkan aku ke dalam laut." Sekalipun Yunus mengerti, kalau dia dilempar ke dalam laut, kemungkinan besar itu dia akan mati, gitu ya, ditelan oleh ikan hiu mungkin, atau dia tenggelam karena tidak sanggup bertahan di dalam laut. Tapi dia mengambil resiko itu, dia menanggung akibat dari kesalahannya. Jika ketika dilempar ke dalam laut, benar aja ada sebuah ikan besar yang menelan Yunus. Tetapi ikan ini tidak memakan Yunus. Yunus cuma terperangkap di dalam perut ikan ini sebanyak 3 hari 3 malam. Di mana di dalam perut ikan ini dipergunakan oleh Yunus untuk merenungi kesalahannya. Sehingga akhirnya dia bertobat dari kesalahannya dan Tuhan pun memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus. Dia diutus, tetap diutus ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan akibat dari ketaatan Yunus ini, ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan, penduduk Niniwe ini bertobat, sehingga Tuhan urung melaksanakan hukuman yang akan diberikan kepada penduduk kota Niniwe saat itu. Bagaimana ketaatan itu menjadi sebuah berkat untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita. Tokoh Alkitab yang ketiga, yang juga pernah melakukan kesalahan yang fatal, gitu ya, tetapi tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan, yaitu Simson. Kita tahu bahwa Simson ini mendapat sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, diberikan sebuah kekuatan yang ekstra, di mana dia itu tidak terkalahkan. Mau bagaimanapun musuhnya menangkap dia, mau berbuat jahat terhadap dia, dia bisa lolos gitu aja. Sehingga kekuatan kasih karunia yang Tuhan berikan membuat Simson ini tidak waspada. Simson ini menjadi lengah. Dia meremehkan kekuatan lawan.
dia akhirnya terperangkap oleh kesombongannya, oleh karena dia meremehkan segala sesuatunya. Dia termakan bujuk rayu Delilah, gitu ya, yang dipakai oleh musuh-musuhnya untuk mengetahui rahasia di balik kekuatan Simpson. Simpson ini seharusnya sadar ketika dia pertama ditanya oleh Delilah rahasia kekuatannya. Kan dia ngomong, oh rahasia kekuatanku seperti ini, tetapi dia berbohong pada Delilah gitu. Dan musuh-musuhnya itu kemudian datang gitu ya, dengan menggunakan strategi di mana diketahui ini rahasia kekuatan Simpson. Nah, di situ semestinya Simpson ini sadar bahwa ini adalah ulah Delilah gitu ya. Karena dia memberikan sebuah bocoran rahasia kekuatannya itu kepada Delilah. Kan persis sama kejadiannya gitu ya. Nah, tetapi terjadi lagi ketika ditanya lagi sama Delilah, dia ngomong gini, ini rahasia kekuatanku seperti ini. Dan musuh-musuhnya nangkep. Tapi ya tidak berhasil karena rahasia yang dibeberkan kepada Delilah itu bukan sebuah kebenaran. Nah, bagaimana sebuah kesombongan itu bisa membuat buta? Kita tidak bisa melihat sebuah kebenaran yang terjadi. Sehingga ketika akhirnya Delilah ini merengek-rengek sampai menangis gitu ya, minta diberitahu rahasia kekuatannya. Simpson ini akhirnya membocorkan rahasia di balik kekuatannya. Kali ini rahasia yang sebenarnya. Dia bisa percaya begitu aja pada Delilah, bahwa Delilah itu pasti berada di pihaknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ditangkap oleh tentara Filistin. Matanya dibutakan. Dirantai, dapat tugas menggiling di penjara. Dan suatu ketika dia dipanggil oleh raja-raja kota Filistin untuk melawak gitu ya. Dia dipermalukan luar biasa. Nah, di situ Simpson meminta kesempatan yang kedua kepada Tuhan. Kita lihat gitu ya. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Apa yang dikatakan oleh Simpson ini. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, menyanggah rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sungguh tragis gitu ya, apa yang terjadi dengan Simpson ini, karena menganggap enteng kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi kita juga lihat betapa Tuhan itu murah hati, betapa Tuhan itu masih
mau gitu ya memberikan kesempatan kepada Simson. Bahkan Tuhan memberikan sebuah kehormatan kepada Simson. Di waktu matinya tercatat gitu ya, yang dibunuh oleh Simson ini. Dia itu mempunyai jasa gitu ya, berjasa di dalam melaksanakan apa yang tadinya Tuhan mau gitu ya, untuk memusnahkan musuh-musuhnya yang dibunuh ketika pada waktu mati Simson ini lebih banyak dibanding yang dibunuh pada waktu hidup Simson. Di sini dalam sesi ini kita belajar gitu ya, bahwa kehidupan berjalan bersama Tuhan itu selalu bergerak terus dari waktu ke waktu. Kita tidak bisa bergerak dengan cara yang sama, dengan pemikiran yang sama. Kita harus selalu mau di-upgrade oleh Tuhan. Tetapi ketika kita tetap bersikuku dengan pemikiran yang menurut kita benar, kita tidak mau mengikuti perkembangan yang ada, pergerakan yang Tuhan mau, akhirnya kita melakukan sebuah kesalahan, tapi kita tidak usah berputus asa, karena masih ada kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Cuma kita juga jangan berpegang gitu ya, bahwa oh gak apa-apa wis, aku besok-besok kalau aku umpamanya tetap dengan pemikiranku, dengan kekakuan hatiku, toh nanti Tuhan akan berikan kesempatan yang kedua. Jangan berpegang seperti itu. Karena juga ada, kita tahu ya, bahwa ada orang-orang yang diberikan kesempatan kedua, itu juga tetap tidak bisa keluar dari kesalahannya itu. Contoh Saul dan Yudas gitu ya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, mereka tidak bisa loh keluar dari kesalahan mereka, yang akhirnya membawa mereka itu masuk ke dalam neraka. Nah, jika saat ini ada teman-teman yang sudah gitu ya melakukan sebuah kesalahan, bukankah ketika kita mendengarkan sebuah pesan, sebuah sharing, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Dan saat kita melakukan sebuah kesalahan, sudah melakukannya, yuk dah cepetan berbalik, karena Tuhan masih kesempatan. Tapi jangan cuma berpegang bahwa udah aku pokoknya gak bisa aku berubah. Pasti bisa. Kalau kita mau berubah, kita pasti mampu gitu ya. Karena Tuhan memberikan manusia itu kemampuan untuk beradaptasi. Kita jangan berpegang, oh besok-besok Tuhan akan berikan kesempatan yang kedua. Jangan seperti itu. Jadi di sini kita ngerti ya, bagaimana harus kita itu bertindak. Di dalam sesi yang berikutnya, kita akan melihat bagaimana kita itu mengikut Tuhan, di mana adalah sebuah perjalanan yang hidup yang tidak monoton dari sisi yang berbeda. Nah, kita berjumpa kembali di dalam sesi berikutnya. Biarlah ini menjadi sebuah remah di dalam setiap hati teman-teman gitu ya. Apa yang mau Tuhan sampaikan saat ini. Terima kasih. Kita berjumpa di dalam sesi yang lain. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Bye-bye.